semangat sehingga sekolah di pengadilan tinggi. Kalau salah kurang semangat ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi awjaba as-salata 'alaina wa 'ala allazina min qablina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pak Direktur yang sama-sama kita hormati. Inspektur. Inspektur, maaf. Dasar perguruan tinggi sana. Pak Inspektur dan Pak Sekretaris serta Bapak pejabat di lingkungan Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Pelalawan yang saya hormati. Umumnya kita yang hadir di majelis ini, insyaallah seluruhnya dimuliakan Allah SWT. Pertama, mari kita sama luruskan niat. Karena memang dalam konsep agama kita itu Nabi mengingatkan, bahkan dalam hadis arba'in itu membuka innama a'malu binniyat, apapun kegiatan itu ijtihad. Dan yang paling berat itu konsep ijtihad. Ijtihad itu Nabi dulu kenapa begitu berat tantangannya? Ijtihad itu mempersatukan umat. Maka umat Muhammad itu umat wahidah, umat yang satu. Kita ini menjaga persatuan itu luar biasa. Kalau ada 10 kepalanya dan 10 gayanya. Padahal dalam yang dituntut tauhid itu muaranya satu, yaitu Allah. Orang kalau muaranya Allah pasti sama meskipun kepalanya berbeda. Hanya saja nanti datangnya aja yang berbeda. Ada yang dari pintu depan, ada pintu samping, tujuan sama. Itu yang mesti dia tahu. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan Nabi itu 2 bulan sebelum Ramadan itu datang, dia sudah luar biasa itu. Besar harapan Nabi itu agar dipanjangkan umurnya. Doa yang kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, itu doa Nabi. Mulai dari bulan Rajab. Nabi minta diberkati hidupnya di bulan Rajab dan Sya'ban, dan puncak keberkatan itu ada dalam bulan Ramadan. Berkat itu maknanya ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah. Jadi kalau rezeki berkah, kita dapat rezeki itu, dengan rezeki itu baik kita bertambah. Kita bisa melakukan kebaikan. Umur itu berkah, kalau umur kita itu dipanjangkan banyak kebaikan. Makanya kata Nabi, sebaik-baik umur itu adalah umur yang panjang, amalnya baik. Kalau anak itu berkah, anak itu menjadi anak yang soleh dan soleh. Kalau istri berkah, istri soleh anak. Jadi itu makna berkah. Berkah itu bertambah kebaikan. Setiap nikmat yang diberikan kepada kita itu membuat kita bertambah baik. Nah, itu yang diminta Nabi. Maka kalau kita baca kitab fikih sunnah, itu kita temukan satu ungkapan. Dulu para ulama kita menyampaikan ini hadis, tapi belakang ini turun derajatnya seperti apa? Katanya bukan hadis lagi. Bunyinya begini: Man fariha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan nar. Siapa yang gembira hatinya menyambut Ramadan itu, memasuki Ramadan itu, Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Oleh peneliti hadis, kenapa ini dianggap dhaif? Karena masa iya dengan gembira orang bisa terhindar dari neraka. Padahal kalau dikaji lebih mendalam, farihah di situ, gembira di situ, itu ada makna yang dimaksudkan Nabi. Apa makna yang dimaksudkan Nabi? Nabi 2 bulan saja sebelum Ramadan datang, dia sudah punya harapan yang besar untuk dapat Ramadan. Maka gembira di situ adalah harapan besar agar umur panjang dalam Ramadan, nanti dapat 3 keistimewaan yang tadi disebut oleh Pak Inspektur.
Apa itu? Pertama rahmat. Kalau rahmat itu ada apa? Itu dunia ini lapang semuanya. Yang tajam jadi tumpul. Tapi jangan dites nanti ya. Yang panas itu jadi dingin. Lihat itu. Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud, lalu Allah berkata kepada api, ya narun, kunu bardan salaman ala Ibrahim. Wahai api, kamu dingin. Kenapa? Karena pada Ibrahim ada rahmatan Allah. Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Ketika Nabi Yunus dimakan oleh ikan 40 hari 40 malam, itu tidak berubah nama Yunus. Coba kalau kita yang makan ikan itu berubah nama almarhum. Ya. Tapi Nabi Yunus 40 hari 40 malam dalam perut ikan keluar selamat. Kenapa? Karena rahmat Allah. Lalu situ ada maghfirah. Kalau sudah kasih sayang Allah dapat rahmat itu kasih sayang, lalu maghfirah, diampuni dosa, lalu terakhir itqu minan nar, kita mendapatkan kemenangan karena di 10 terakhir itu ada Lailatul Qadar. Kita ini Pak, kalau boleh minjam bahasa Soekarno, presiden pertama kita itu galau juga ya. Suatu ketika saking galaunya Pak Presiden, diundangnya 3 profesor datang ke istana. Salah satu profesor itu namanya Profesor Qadirun Yahya. Seorang rektor Universitas Pancabudi Medan, ahli dalam bidang fisika, tapi ulama tasawuf. Diundang oleh Soekarno, kata Soekarno, Pak Prof saya ini galau, udah hampir 10 tahun ada satu masalah. Saya banyak bertanya kepada ustadz, kepada kiai, para ulama, tapi jawabannya tidak pernah puas saya. Saya sudah lama mendengar nama Pak Prof, seorang ulama tasawuf. Mudah-mudahan jawaban ini bisa menenangkan hati saya. Apa kata Soekarno? Kalau bahasa sore ini kacak-kacak badan Pak Haji. Kalau dirasa-rasa badan ini, kata Soekarno, ini rasanya masuk neraka. Salah banyak. Kita ini kalau boleh jujur kan sama aja. Salah kita banyak. Ada kita ini hari ini umur kita sudah 50. Itu baru rajin sholat itu umur 45. Dari 15 ke 45 itu kemana dia? Tidak nampak pintu masjid. Bayangkan 5 tahun baru. Selama itu kita bermacam maksiat kesalahan kita lakukan. Lalu mau ditutup dengan 5 tahun. Dan itu pun 5 tahun itu baru pemanasan. Kadang-kadang tinggal sholatnya. Kan begitu kan? Ada orang begitu. Nanti perlahan baru mulai itu. Nah, kata Soekarno, ini rasanya sama neraka ini. Tapi saya bangkit semangat saya. Motivasinya besar ketika saya membaca sebuah hadis sahih dari Abu Hurairah. Kata Nabi, ada seorang wanita maksiat, ahli maksiat, berzina, hari-harinya kerjanya wanita malam, kupu-kupu malam. Jadi Pak kupu-kupu itu kalau siang aja baik, kalau malam tak baik. Maka jangan cari kupu malamnya. Yang siang tak apa-apa. Suatu ketika perempuan ini dalam perjalanannya di tengah padang pasir jumpa seekor anjing yang hampir mati kehausan. Oleh perempuan ini diambil air pakai sepatu lalu dikasih minum anjing. Anjing itu tidak jadi mati. Itu perempuan itu masuk surga. Kata Soekarno, kalau saya lihat ini rasanya bersemangat hidup. Karena yang segitu banyak aja maksiatnya bisa masuk surga. Saya tidak separah itulah rasanya ada Soekarno. Begitu kira-kira. Jadi ditanya, kira-kira Pak Prof, bagaimana caranya supaya amal yang sedikit itu mampu menghapuskan dosa yang banyak? Karena ini profesornya ahli fisika, dia dijawab dengan ilmunya jawabannya. Lalu kesimpulan dari jawabannya, kata profesor, bisa amal yang sedikit itu menghapus seluruh dosa kita. Dengan catatan amal itu
Itu ibarat main bola, itu tembaknya tembak 12 pas, langsung gol. Nah, itu bisa. Jadi langsung, tidak ada penghambat sedikit pun. Kiper pun tak boleh menghambat. Bayangkan itu, kan 12 pas kan tak boleh diambil kiper. Kira-kira begitulah. Bagaimana caranya? Kata profesor, baru bisa amal itu menghapuskan seluruh kesalahan kalau amal kita itu terhubung langsung kepada Allah sesuai yang diinginkan Allah. Perempuan ini ketika dia ngasih anjing itu minum, itu memang Allah menghendaki ada orang yang ngasih minum. Yang saat itu yang lewat memang perempuan itu, maka kehendak Allah sesuai dengan yang dilakukan perempuan itu sehingga terhubung langsung kepada Allah. Saat itu mampu menghapuskan karena betul-betul yang dikerjakan itu sangat suka Allah kalau bahasa kita. Karena memang Allah menginginkan ini nanti ada orang yang ngasih minum gitu. Bukan Allah tidak bisa menghidupkan anjing lalu ngasih minum, tidak. Tapi begitulah asbabnya, prosesnya. Lalu harus terhubung langsung. Kalau begitu kata Soekarno, bagaimana caranya kita kan sekarang nggak bisa seperti itu. Apa perlu mencari anjing kehausan pula tidak? Kan tidak itu. Nah, kata profesor, itu caranya hubungi Nabi Muhammad. Karena pada Nabi Muhammad itu ada nur Allah, ujungnya ada pada Muhammad, pangkalnya ada pada Allah. Kalau kamu konekkan kepada ujung nur Allah yang ada pada Muhammad, kamu akan terhubung kepada Allah. Maka bagaimana caranya menghubungkannya? Kata Soekarno, itu kata Pak Prof, itu dengan selawat. Maka oleh sebab itu berselawat kepada Nabi. Apa kata Nabi? Man shalla salatan alayya sallallahu alaihi biha asyara. Orang yang berselawat kepada itu sekali, kata Nabi, Allah akan jawab orang itu 10 kali. Itu spontan. Jadi kalau begitu kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu baru pembahasan bicara mana Pak? Yang dikira sudah selesai. Baru kata-kata syukur tadi. Jadi jangan lupa berselawat. Karena kata para ulama, amalan yang langsung kepada Allah itu 2. Pertama selawat, yang kedua zikir. Kalau tadi Nabi dalilnya hadis bahwa orang berselawat sekali kepada dia, Allah akan berselawat kepada orang itu 10 kali. Jadi kalau kita 10, Allah akan jawab 100. Kalau kita 100, Allah akan jawab 1000. Kelipatannya begitu. Yang kedua, amalan itu kalau kita lihat misalnya Quran surah Al-Baqarah ayat 152, apa kata Allah? Fazkuruni azkurkum. Maka ingat aku akan ingat kamu. Itu spontan itu. Kita ingat Allah, dia ingat kita. Kita sebut dia, dia akan menyebut kita. Makanya dalam sebuah hadis qudsi yang sangat panjang, Allah itu setiap hari ini mengutus malaikat khusus untuk mencari orang yang berzikir. Siapa yang ditemukan oleh para malaikat ini dilaporkan kepada Allah, dan Allah membanggakan orang yang berzikir itu di hadapan para malaikat. Jadi orang-orang yang menyebut Allah berzikir itu dibanggakan Allah di hadapan para malaikat. Kan malaikat kalau kita runut ke belakang ketika Allah menciptakan Adam kan protes itu. Kira-kira kata malaikat itu yang makhluk yang kau ciptakan itu nanti Allah itu bikin masalah aja itu, berkelahi, bertumpah darah, buat masalah ini dan itu. Kami ini kan sudah taat, kenapa tak kami aja? Kan begitu dialog Allah dengan malaikat. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah menciptakan manusia. Nah kira-kira mungkin kalau bahasa kitanya, coba lihat makhluk yang kemarin kalian cemeh itu gitu kan, yang kalian bilang buat masalah itu dia ahli zikir. Itu dibanggakan oleh Allah di hadapan orang lain. Sekarang kita masuk pada kategori puasa, pemanasan habis, masuk puasa. Karena berdasarkan dalil hadis atau ungkapan dalam fikih sunnah tadi, orang nyambut Ramadan ini ada 3 tipe loginya. Ada orang yang tak mengharapkan Ramadan itu ada. Ini galau kalau Ramadan itu ada. Orang-orang ini kalau bisa tak bisa pakai Ramadan ya. Nah itu ada yang kayak gitu.
Karena dia gelisah nanti dengan kegiatan aktivitas Ramadan yang membisingkan, mulai dari orang tadarus dan sebagainya. Ini biasanya kalau orang kafir udah pasti ya. Tapi orang beriman ada kadang yang kayak gitu kan. Namanya orang-orang fasik. Orang fasik itu orang yang hatinya menolak kebenaran. Itu ada. Jadi kalau penyakit itu ada pada kita itu banyak-banyak bertobat. Kalau kita rasanya kok agak aneh melihat orang berlaku benar, itu banyak bertobat. Berarti mungkin ada benih-benih sifat itu masih ada. Yang kedua, orang yang ketika Ramadan datang itu bagi dia sama aja, mau Ramadan atau tak Ramadan sama aja. Dia tak masalah, tapi dia juga tidak ikut dalam itu dan tak ada pengaruh Ramadan bagi dia. Kalaupun dia puasa ya puasa pura-pura aja lah, madu sama anak istri puasa. Kalau waktu kita kecil dulu pepatah orang tua kan gitu, sambil minum, sambil menyelat minum air. Ayo sambil minum, kalau dia mandi ya minum juga. Nah, itu dulu kan gitu. Ini kadang-kadang gitu dia kalau keluar izin keluar dia minum juga ketemu kawannya. Ini tak pengaruh. Ini karakter-karakter orang-orang yang disebut dalam Al-Quran orang-orang munafik. Dan yang berharap itu adalah orang mukmin. Itu makanya Nabi tadi berdoa 2 bulan sebelum Ramadan datang. Dan orang mukmin itu berharap. Sehingga doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita berharap Ramadan datang. Kenapa? Karena ingin menutupi yang tadi kita umur 50 baru 5 tahun sholat. Bagaimana caranya amal kita umur yang pendek ini beramal cuma 5 tahun, ketemu sekali Ramadan harapan dihapus seluruh dosa. Karena dalilnya sahih kata Nabi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Orang yang berpuasa dengan keyakinan penuh keimanan itu dan hati-hati dan ihtisaban, itu diampuni seluruh dosanya yang lalu. Itu yang kita inginkan dalam Ramadan itu. Biarlah 5 tahun baru sholat, tapi karena Ramadan sekali besok habis seluruhnya. Sudah itu buat balik. Karena memang kita ini makhluk yang lemah, Pak. Dan itu sudah diakui Nabi. Kata Nabi, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh anak cucu Adam itu bersalah. Tapi orang yang baik di antara mereka yang bersalah yang selalu bertobat kepada Allah. Tidak ada orang yang suci. Saya ini kalau dibukakan aib di hadapan Bapak, mungkin Bapak akan mengundang saya. Jadi kita itu pasti ada maksiat. Karena Nabi sudah jelas. Tapi ingat, orang yang berdosa itu yang paling baik ya senantiasa bertobat. Nabi berapa dia bertobat dalam sehari? Kata Nabi dalam hadis, ya ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi ilai mi'ata marrah. Kalian banyaklah bertobat kata Nabi, karena aku setiap hari itu minimal bertobat kepada Allah 100 kali. Jadi Nabi itu sudah ada jaminan dosa diampuni Allah. Itu dia bertobat 100 kali beristighfar kepada Allah. Bayangkan padahal dosa tak ada. Kita dosa banyak, 3 kali selesai sholatnya kabur dia baca istighfar. Astagfirullah, kemana lari. Jadi kita berharap. Karena di dalam Ramadan tadi ada 3 yang akan diberikan Allah. Rahmat, kasih sayang, keampunan, dan kemenangan. Orang yang dapat 3 inilah yang nanti mendapatkan level takwa itu. Karena tadi ayat dibaca oleh ustazah kita, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Target akhir yang dicapai orang puasa itu adalah menjadi orang yang bertakwa. Itu yang setiap ibadah itu kan punya target akhir itu, ada visinya, cita-cita akhir yang dicapai. Kalau sholat, apa kata Allah dalam surat Thaha ayat 14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholat li zikri. Target yang dicapai dalam sholat itu
adalah zikir kepada Allah. Kalau haji, target yang ingin kita capai mabrur. Sehingga Nabi mengatakan al-hajju mabrur laisa jaza' illal jannah. Maka haji mabrur itu targetnya masuk surga. Kalau puasa, targetnya menjadi orang yang bertakwa. Karena sebaik-baik bekal menghadap Allah besok adalah takwa. Kata Allah dalam Al-Quran, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Ya, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu dengan perbekalan, dan sebaik-baik perbekalan itu adalah takwa. Jadi yang ingin kita capai takwa. Siapa orang yang jadi takwa? Yang dapat tiga tadi, rahmat dapat, maghfirah dapat, kemenangan dapat. Maka orang ini pasti diharamkan jasadnya masuk neraka. Ustaz, kira-kira gimana caranya supaya dapat takwa itu? Apa yang harus kita lakukan dalam Ramadan? Nah, kalau kita buka misalnya surat Ali Imran ayat 17, surat surat yang ke-51 ayat 15 sampai ayat 19 itu bercerita tentang karakter orang bertakwa. Kata Allah pada surat yang ke-51 ayat 15, innal muttaqina fil jannati wa uyun. Orang-orang yang bertakwa itu tempatnya di surga. Apa itu? Di dalam Ali Imran ayat 17 itu orang bertakwa itu disebutkan 5 karakternya. Apa kata Allah? Yang pertama as-sabirin. Orang bertakwa itu sabar. Makanya dalam ayat lain Allah katakan, kata Allah, allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz. Mereka mampu mengendalikan emosinya. Wal kaziminal ghaiz. Orang yang sabar itu mampu mengendalikan emosi. Jadi walaupun kita marah itu harus terkendali. Jadi kalau pepatah orang tua kita dulu kan, walaupun harimau dalam perutnya yang keluar tetap kabur. Jadi walaupun hati kita marah, tapi bagaimana kita bisa mengontrolnya? Tenang aja. Dan biasanya orang marah yang tenang itu berbahaya. Besok kalau kita umpamanya ada orang ngamuk sama kita, mau mukul kita, itu kalau orang ngamuknya sampai, kan ada orang kadang lupa daratan, dia marah, tangan menggeletar, menggigit, kan? Itu tak usah takut, Pak. Ilmu silatnya hilang, Pak. Karena marahnya melewati batas. Orang seperti itu biasanya lemah. Tak usah takut. Tapi kalau ada orang marah, tenang aja, itu berbahaya. Jadi orang yang marah tenang itu sangat berbahaya. Karena dirinya terkontrol, dan apa yang ada di dalam dadanya itu dia ingat. Itu. Maka orang yang sabar itu wal kaziminal ghaiz mesti mampu mengendalikan diri. Jadi kalau ada marah, kita di rumah tangga misalnya piring melayang, itu tak jadi kasih marah. Ya, jangan, harus kendalikan. Jangan ngamuk-ngamuk. Kita kadang-kadang ngamuk, apalagi kalau berurusan kantor. Kalau dipersulit orang sikit, udah empaskan meja. Meja empas, kacanya pecah, urusan tak selesai. Coba kalau kita marah, tapi terkendali, itu jangan berhenti. Hari ini gagal, apa? Maka kalau orang yang ulet itu gigih itu, paman yang ngurus sesuatu, gagal diurus lewat suaminya, diurus lewat istrinya, hobi istrinya. Nanti kalau udah istrinya ngomong malam, bang, si Anda itu kemarin datang gini. Kalau tak didengar sama bang, hati-hati bang, tak ada datang malam ini, selesai itu. Artinya apa yang ingin saya sampaikan, bahwa ulet tenang itu perlu. Dan itu karakternya, sabar. As-sabirina was-sadiqina. Orang yang bertakwa, yang puasa dapat level takwa itu as-sadiqina. Sidik, benar. Benar lisannya. Jadi maka dalam puasa ya jaga lisan. Iktisaban, hati-hati itu. Jaga lisan, jaga pandangan, jaga pendengaran, jaga perbuatan. Itulah yang maksud dengan as-sadiq. Orang-orang yang benar. Benar pikirannya, benar hatinya. Jadi kalau saya sering menyampaikan kepada jemaah begini,
Kita ini Pak ngurus dunia, urusan kantor itu letaknya di sini Pak. Pada pikiran kita, di otak kita. Hati kita itu tidak boleh diisi dengan perkara-perkara dunia. Hati itu untuk Allah. Dan itu dalilnya jelas. Allah sebut dalam surah Al-A'raf ayat 205, "Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahr." Hati kita itu untuk berzikir, ingat kepada Allah saja. Orang yang hatinya zikir meskipun sibuk, meskipun banyak persoalan, itu tetap terkontrol. Karena hatinya zikir kepada Allah, otaknya berpikir mencari solusi. Karena otak itu objeknya keluar, sedangkan perasaan itu objeknya ke dalam. Oleh sebab itu kata Imam Ghazali, pintu hati itu dua. Ada satu yang corongnya terbuka keluar melalui pikirannya, satu terbuka ke dalam. Yang ke dalam itu bahasa Quran disebut dengan ulul albab. Ulul albab itu, lubuk itu dalam ilmu loghat itu lubang yang sangat dalam. Maka artinya lubang yang menghadap ke alam ghaib. Maka hati orang yang terbuka pintu ke dalamnya, dia akan mampu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang tenang. Jadi kecerdasan otak itu perlu diisi, tapi hatinya tetap ingat kepada Allah. Baru orang ini semua aktivitasnya nanti sama-sama positif, hatinya selalu berprasangka positif, pikirannya juga berpikir positif. Itu bagus kerja. Sebenarnya kita dalam dunia kerjanya begitu. Tapi kita sebagai manusia yang lemah, salah itu kan tadi sudah disebutkan lagi, tetap ada salah. Jadi kalau kita cari salah, ya ketemu salah itu. Tapi bagaimana kita salah itu pertama tidak punya niat kita untuk melakukan kesalahan. Yang kedua kita ketika tersalah bertaubat kepada Allah. Itu berlaku benar. Yang ketiga, wal qanitina kata Allah. Bulan Ramadan itu orang yang nanti mencapai level takwa itu dia meningkat ketaatannya kepada Allah. Jadi dalam Ramadan tingkatkan. Yang biasanya jarang ke masjid, minta datang ke masjid. Makanya bulan Ramadan itu berkah. Karena memang itu yang nggak pernah nongol-nongol tulang hidungnya ke masjid itu bulan Ramadan itu kalau di awal itu penuh, Pak. Ramai kali. Masjid sempit. Kalau berkah. Itu sampai orang non-Islam pun dapat berkah. Kapan orang non-Islam nanti dapat berkah 10 yang terakhir? Itu seluruh toko-toko Cina diserbu oleh karena saya melihat sebelah sini ibu-ibu aja ya. Itu biasanya kita ke situ. Jadi Cina ketimpaan berkah orang puasa, dapat untung besar. Mulai dari minuman kalengnya, macam-macam. Itu kebaikan Ramadan. Maka mesti meningkat. Kita orang beriman meningkat ketaatan kepada Allah. Maka Ramadan siang kita puasa. Amalan-amalan yang dianjurkan Nabi banyak membaca Quran. Dalam kitab Duratul Nasihin kita jumpai juga tuh ungkapan-ungkapan selama ini disampaikan orang hadis, tapi belakang ini katanya bukan hadis. Itu surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Salah satunya Pak talil Quran, orang yang membaca Quran. Nah, mesti dalam Ramadan itu ada target. Saya dalam Ramadan ini misalnya dapat sekali khatam Quran dia baca terus. Kalau dia 30 hari dalam sehari berarti kita harus target 1 juz. Sambil duduk-duduk di kantor kalau lagi lapang kerja buka Quran. Jadi HP diisi dengan Quran. Ada penyeimbang kebaikan. Kadang dalam HP ini banyak juga isinya. Yang lain maksudnya gitu. Maka isi Quran. Kalau udah ada Quran jangan diisi yang lain. Nanti bercampur baur. Buka Quran, baca 1 juz 1 hari, 30 hari selesai. Itu insya Allah akan meningkat. Dalil Quran. Orang yang baca Quran meningkat, sedekah meningkat, salat sunat meningkat. Maka disuruh dianjurkan banyak baca Quran, banyak berzikir, banyak berselawat tadi, banyak bersedekah. Itu di bulan Ramadan. Siang puasa, malamnya bagi 3. Kan dalam hadis sepertiga malam terakhir itu Allah turun ke langit dunia.
Makanya sepertiga malam terakhir itu waktu doa yang dikabulkan Allah, diijabah karena terbuka hijab. Nah, maka malam itu berdasarkan hadis ini dibagi tiga. Sepertiga malam pertama itu kalau Ramadan kita isi dengan jamaah, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, tarawih berjamaah, witir, kemudian tadarus, kita isi infak, itu malam. Kira-kira sampai jam 11 lah. Nah ini kemarin kan sempat heboh pengaturan mic di bulan Ramadan. Nah, ya. Itu tak ada persoalan. Sebenarnya kasus dia mengatur bukan melarang. Mengatur apa yang diatur? Pertama suara mic-nya harus yang enak didengar. Kan ada juga kadang sudahlah kuat, tidak pula jelas bunyinya. Kasih bunyi loba atau bakmi. Itu ribut, tak jelas suara mic-nya. Maka mic standar bagus. Kemudian yang diatur itu kalau azan mic-nya dikeluarkan, kalau jadi imam di dalam. Karena kalau sudah imam kan tak perlu dengar keluar. Yang perlu manggil orang itu kan azan. Itu yang diatur oleh pemerintah. Tapi persoalan orang pro kontra menyikap itu gak biasa. Jadi, karena dalam teori orang bijak itu, satu konsep yang keluar dari mulut kita itu hak veto orang yang mendengar untuk mentafsirkan. Jadi kalau ada ungkapan saya tadi, meskipun yang saya maksud lain, Bapak mentafsirkan lain, itu tidak bisa saya Pak. Paling tinggi saya bisa tabayun. Tabayun itu menjelaskan, yang saya maksud bukan begitu. Itu tapi Bapak punya hak itu mentafsirkan lain. Begitu. Apapun yang keluar dari kita. Oleh sebab itu, memang kalau kita mengeluarkan sesuatu itu, ya perlu hati-hati. Karena orang bisa tafsiran lain. Yang kita maksud misalnya positif, bisa ditafsirkan negatif. Nah, kita kalau sudah keluar begitu, hanya bisa tabayun, menjelaskan bahwa yang saya maksud bukan begitu. Nah, maka itu wajar itu. Tanggapan-tanggapan orang itu biasa. Jadi tingkatkan malam sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua istirahat tidur. Jangan pergi nongkrong di kafe juga lagi. Sepertiga selesai tarawih pergi pula atau nongkrong di kafe. Nanti hampir jam 4 baru pulang. Tidur. Sepertiga yang terakhirnya habis untuk tidur. Sepertiga kedua ini tidur. Istirahat. Kemarin saya pas kasih kajian di di PT Arawadi, ada jemaah yang bertanya, Ustaz, bagaimana caranya supaya istiqomah bangun tengah malam? Nanti sepertiga malam terakhir, kan yang istimewa itu sepertiga malam terakhir, waktu sahur. Saya kasih 2 tip. Tip pertama, cara pertama kita hidupkan alarm, dekatkan ke telinga. Tidak bisa Ustaz, kata dia. Alarm hidup, tangannya menjangkau, dimatikan dia juga kita matikan. Habis itu tidur. Kan banyak yang kayak gitu. Dimatikan dia. Kalau begitu kata saya kasih tip yang kedua, alarm yang takkan bisa dimatikan. Apa itu? Jam berapa nanti mau bangun? Kalau tidur jam 11, mau bangun jam 3, berarti jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, 4 jam. Minum air putih 4 gelas kata saya. Itu pasti bangun nanti. Dan tidak bisa dimatikan. Bangun itu. Pakai tip yang kedua. Jadi sepertiga malam terakhir itu sepertiga istimewa. Makanya sahur di situ disuruh. Sahur yang paling baik itu adalah di penghujung sepertiga malam terakhir. Makin dekat ke waktu imsak itu kita sahur, itu paling istimewa. Allah tuh dia begitu sayang kepada kita, Nabi itu begitu cinta ke umatnya. Maka oleh Nabi, malam yang istimewa itu doa yang dikabulkan itu yang sepertiga terakhir. Kenapa? Karena kalau kita bangun di sepertiga yang terakhir, itu nanti kita isi tahajud, isi zikir, isi sahur, subuh masuk. Kalau Bapak makan di sepertiga kedua, makannya jam 1 malam, selesai sahur tidur, subuhnya lewat.
Maka Allah kasihkan yang istimewa sepertiga malam terakhir. Nah, maka banyak. Di sepertiga malam terakhir itulah yang disebut oleh Allah. Jadi tingkatkan amal. Bahkan dalam ayat lain Allah katakan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kata Allah, jadikan sebagian dari malam kalian itu, sepertiga malam itu. Min itu kalau dalam ilmu bahasa Arab menunjukkan sebagian. Wa kan wa minal laili, wa min, dan sebagian. Itu yang dimaksudkan sepertiganya yang istimewa. Jadikan sepertiga malam kalian itu untuk bertahajud sebagai amal tambahan, karena bisa jadi kata Allah, melalui tahajud itulah aku akan mengangkat maqammu maqaman mahmuda, makammu kepada makam mahmuda. Mahmuda itu kata ulama kita itu makamnya Nabi Muhammad. Jadi itu nama Nabi Muhammad. Ahmad, Muhammad, Mahmud, itu semua nama Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan malah Toha, Yasin, itu juga nama Nabi Muhammad. Maka kalau ada orang baca Yasin besok Yasin, ada yang baca Sallallahu Alaihi Wasallam, itu karena dia memahami Yasin itu nama Nabi Muhammad. Makanya kalau kita selawat Badar, ada Yasin, itu karena itu nama Nabi Muhammad juga. Jadi tahajud. Bahkan kadang-kadang kalau kita punya hajat-hajat besar, Pak. Bapak punya cita-cita besar. Pertama, lakukan banyak bertobat kepada Allah. Kemudian lakukan tahajud 40 hari, 40 malam. Itu insya Allah hajatnya itu, kata orang yang sudah pernah coba, itu dikabulkan Allah. Tapi dengan catatan jangan waktu itu aja. Maksudnya begini, kita bertobat kepada Allah, bersihkan. Nanti pas kita punya hajat itu lakukan tahajud. Setiap kita tahajud itu, nanti lakukan, sampaikan hajat kita, itu insya Allah dikabulkan Allah. Maka istimewa. Jadi itu yang ketiga ya, tingkatkan. Yang keempat, wal munfiqina. Orang-orang yang menginfakkan sebagai rezekinya bulan Ramadan, tingkatkan sedekah. Maka sedekah itu, Pak, dalam beberapa ayat disebutkan orang yang paling menyesal itu bukan persoalan sholat, tapi persoalan sedekah. Banyak orang yang di dalam ayat disebutkan saat dia sakaratul maut ingin dikembalikan, ingin ditangguhkan kematiannya hanya untuk bersedekah. Bayangkan tinggi. Maka kata para ulama, sedekah itu Pak, pahalanya bisa satu level dengan haji. Kita ayat misalnya dalam Al-Quran, kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itu kata-kata birra dalam ayat itu, kata sebagian ulama itu masih ada kaitan akar katanya dengan kata mabrur. Jadi kalau haji itu puncak tertingginya kan haji mabrur. Maka kalau sedekah yang puncak tertingginya itu haji yang mabrur. Haji yang birrun, kata birrun masih ada kaitannya dengan mabrur. Maka oleh sebab itu suatu ketika Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar, dia tidur di Masjidil Haram. Tiba-tiba mimpi. Dalam mimpinya ini bertemu dua malaikat yang sedang dialog. Salah satu malaikatnya bertanya kepada malaikat yang satu kepada temannya. Kata dia, tahu tak kamu berapa jumlah orang yang hajinya hari ini makbul, yang diterima Allah? Kata kawannya ini dijawab, ada kurang lebih 500 yang diterima hajinya. Kata, ditanya lagi, di antara yang 500 itu ada berapa yang mabrur? Kata kawannya ini, tidak ada seorang pun yang mabrur hajinya. Cuman tahun ini ada orang yang tak berangkat haji, dia dapat pahala sama seperti haji mabrur. Diceritakan oleh malaikat ini, orangnya cirinya begini, tinggal di suatu negeri.
terbangunlah Abdullah bin Mubarak tadi, ulama ini terbangun berdasarkan mimpinya itu, dicarinya orang yang dalam mimpinya, ditelusurnya kampung-kampung yang tadi disebutkan dalam mimpi, diselidikinya sampai dia di kampung itu, diselidiknya orang yang dalam mimpinya, ketemu orang, dilihatnya apa kelebihan orang, berhari-hari dia melihat tidak ada kelebihan, nampaknya biasa aja, sholatnya sama kita biasa aja. Karena dia penasaran, akhirnya dia datang ke rumah, ditanya, apa amalan istimewa? Karena saya bermimpi begini-begini, kata Abdullah bin Mubarak. Kata orang ini, saya tidak ada istimewa, cuma saya tahun ini rencananya mau berangkat haji. Hari-hari orang itu kerjanya Pak tukang sol sepatu, tukang jahit sepatu yang kayak orang tua kita jalan. Itu mengumpulkan hasil dia menjahit sepatu itu, nabung untuk berangkat haji. Pada tahun itu, ketika dia berjalan di suatu pasar, dia melihat seorang perempuan sedang cari-cari daging busuk dalam tong sampah. Oleh orang ini didekati, kenapa daging busuk yang kamu ambil? Diceritakan oleh perempuan, rupanya perempuan ini seorang janda, punya anak, jadi dia ditinggal suaminya meninggal, punya 4 orang anak, dan tidak ada yang makan, hidup miskin. Maka kata dia, saya terpaksa mencari makanan-makanan sisa, termasuk daging busuk yang saya masak untuk saya kasihkan ke anak. Laki-laki yang tadi mau berangkat haji, dana yang dikumpulkan itu apa kata dia? Mulai hari ini ibu jangan memakan makanan haram ini. Ini saya kasihkan modal, gunakan untuk usaha, beri makan anak ibu dengan makanan yang halal. Maka diserahkan seluruh dana dia yang berangkat haji tadi. Akhirnya dia tak jadi berangkat haji. Maka itulah yang disebut oleh mereka dalam mimpi Abdullah bin Mubarak, orang itu mendapatkan pahala seperti haji mabrur. Kenapa? Karena level sedekahnya level sedekah birrun. Apa bunyi ayat tadi? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu itu kata Allah tidak akan pernah kebaikan kamu itu mencapai tingkat tertinggi sebelum sanggup memberikan, menginfakkan sesuatu yang kamu cintai. Jadi ternyata sedekah itu puncak tertingginya kalau kita sanggup memberikan sesuatu yang kita sayangi. Makanya kalau Nabi dia bersedekah memberikan yang terbaik. Kalau kita bersedekah kan kita pilih yang terparah. Kalau buka dompet ada warna merah, biru, ada hijau tua. Nah, itu dipilih yang hijau tua. Itu pun yang 3 kali sudah diberakkan gajah. Itu yang dipilih. Habis itu doanya paling panjang, ya Allah masukkan ke dalam surga. Infak dia 1000. Itu parahnya kita itu. Makanya kita tak sampai. Saya pun tak sanggup. Kalau bapak-bapak, Ustaz, serahkan kepada saya HP Ustaz. Nah, saya serahkan itu. Tak sanggup saya, makanya saya tak jadi orang yang terbaik. Bapak Ibu, jadi ternyata sedekah yang istimewa itu bisa levelnya sama dengan haji mabrur. Maka kata para ulama, birrun satu akar kata dengan mabrur. Jadi infak, tingkatkan infak, sedekah kita. Terakhir apa kata Allah dalam ayat itu? Yang kelima karakter orang bertakwa yang bisa level takwa itu adalah orang yang wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang banyak bertobat, orang yang banyak beristighfar bil ashar. Ashar jamak dari sahur. Jamak dari kata sahur itu ashar. Maka orang yang banyak beristighfar di waktu sahur, orang yang bertobat di waktu sahur. Ini amalan di waktu sahur. Tahajud, ya, zikir, taubat, istighfar, selawat, nanti makan sahur. Masuk subuh, maka subuh berjamaah itu Pak. Ada satu hadis, orang yang subuhnya sholat berjamaah itu dia terhindar dari keburukan-keburukan dari mara bahaya satu hari. Jadi ada seorang pejabat di satu negeri itu, dia kalau sholat subuh itu tidak pernah dia mau meninggalkan dari jemaah.
Karena dia yakin betul dengan hadis itu, kalau dia sholat subuh berdoa, itu tidak akan berkasus. Begitu dia yakin. Sehingga dia subuh itu terus. Nah, yang lain kalau sempat dibuatnya, tapi yang subuh tak pernah tinggal. Jadi banyak ternyata hadis-hadis maupun ayat, kalau waktu subuh itu memang istimewa. Bahkan kalau ayat itu, subuh itu disaksikan para malaikat. Kalau kita buka tafsir, misalnya tafsir Jalalain, itu kata mashuda dalam ayat sholat fajar itu, sholat subuh itu para malaikat menyaksikan. Jadi malaikat yang diutus oleh Allah malam bertugas, dan malaikat yang bertugas siang itu di waktu subuh itu seluruh berkumpul di masjid menyaksikan orang yang sholat subuh. Barangkali ini amalan-amalan yang harus kita lakukan dalam bulan Ramadan ini, supaya Ramadan ini kita sampai pada level takwa, dosa kita diampuni Allah, dan insya Allah kita dijauhkan dari api neraka. Orang yang bertakwa lah yang mendapat rahmat, orang yang bertakwa lah yang mendapat keampunan, orang yang bertakwa lah yang mendapatkan kemenangan. Sekali dapat Lailatul Qadar itu sama dengan beramal 83 tahun. Kalau tadi cuman baru 5 tahun sholatnya, tambah 83, berarti dapat 88 tahun beramal. Mudah-mudahan tertutup itu. Barangkali itu saja. Mohon maaf bila penyampaian saya ada hal-hal yang kurang berkenan. Artinya saya sebetulnya sama-sama kita memotivasi diri kita dengan motivasi agama. Bahwa hidup ini kalau kita jadikan agama itu, Tuhan itu motivasi kegiatan kita, pasti kita bersemangat dalam beraktivitas. Karena kita yakin seluruh aktivitas kita itu berpahala, dan Allah yang nyuruh. Yakinkan semua yang kita kerjakan itu Allah yang nyuruh. Kalau kita yakin seperti itu, maka seluruhnya akan berpahala. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.